SMA Negeri 1 Tanjung Palas awal berdirinya dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Sutikno. Masa jabatan beliau mulai tahun 1997 hingga 2002. Selanjutnya, mulai tahun 2002, SMA Negeri 1 Tanjung Palas dipimpin oleh Bapak Masudi AR SPD hingga 2004. Pada tahun 2004, kepemimpinan Bapak Masudi AR SPD digantikan oleh Bapak Dr. Andes Datu Buyung Perkasa hingga 2008. Di tahun yang sama, SMA Negeri 1 Tanjung Palas dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Warsito, yang berakhir pada tahun 2012. Kemudian kepemimpinan digantikan oleh Bapak Dr. Andes Sutrisno sejak bulan Agustus 2014. Sampai Februari 2014. SMA Negeri 1 Tanjung Palas berikutnya dipimpin oleh Bapak Kamsa, MPD hingga Februari 2018. Setelah mengalami beberapa pergantian kepala sekolah, saat ini SMA Negeri 1 Tanjung Palas dipimpin oleh Bapak Habibi Esos sebagai PLT Kepala Sekolah sebelum ada Kepala Sekolah definitif. Saat ini SMA Negeri 1 Tanjung Palas dipimpin oleh Bapak Eko Purwanto MPD sejak Januari 2019 hingga sekarang. SMA Negeri 1 Tanjung Palas memiliki beberapa prestasi baik akademik maupun non-akademik. Pada tahun 2017, nilai tertinggi ujian nasional di Kabupaten Bulungan diraihkan oleh salah satu siswa SMA Negeri 1 Tanjung Palas. Serta prestasi tertinggi di bidang akademik OSN Fisika mewakili Kalimantan Utara ke tingkat nasional di Padang pada tahun 2018. Siswa-siswi SMA Negeri 1 Tanjung Palas antusias mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yaitu Pramuka, PMR, Seni Tari, MB, English Speaking Club, kegiatan keagamaan, dan beberapa cabang olahraga lainnya. Pada tahun 2018, merupakan tahun keempat SMA Negeri 1 Tanjung Palas melaksanakan kurikulum 2013 dan merupakan pionir pelaksanaan kurikulum 2013 di Kabupaten Bulungan. Peningkatan mutu pendidikan dan kualitas selalu dilakukan seluruh stakeholder SMA Negeri 1 Tanjung Palas untuk menjaga kepercayaan dan kebanggaan masyarakat terhadap SMA Negeri 1 Tanjung Palas. Visi dan misi sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Palas memiliki visi berkarakter dan berprestasi yang berbasis lingkungan. Misi SMA Negeri 1 Tanjung Palas 1. Melaksanakan pendidikan dan pembinaan agama sesuai dengan agama atau keyakinan yang dianut oleh peserta didik. 2. Melaksanakan pendidikan dan pembinaan budi pekerti yang luhur melalui keteladanan dan pembiasaan. 3. Melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dengan memanfaatkan berbagai sumber berbasis teknologi informasi. 4. Melaksanakan pembelajaran dengan prinsip belajar tuntas, mastery learning. 5. Melaksanakan pendidikan yang humanis. 6. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan potensi peserta didik dalam bidang akademik, olahraga, seni, budaya, dan keagamaan. 7. Melakukan pendidikan dan pembinaan lingkungan hidup. SMA Negeri 1 Tanjung Palas terletak di Jalan Pramuka, RT 2, Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Kode pos 77216, telepon atau fax
0552 2023 186. Email SMA Negeri 1 Tanjung Palas, sman1tanjungpalas@gmail.com. Website SMA Negeri 1 Tanjung Palas, sman1tanjungpalas.school.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Palas. Pada kesempatan ini saya ingin mengutarakan tentang profil SMA Negeri 1 Tanjung Palas. SMA Negeri 1 Tanjung Palas merupakan sekolah tertua di Kecamatan Tanjung Palas yang terletak di Jalan Pramuka di Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Sekolah ini berdiri sejak tahun 1997. Dari kurun waktu 22 tahun sudah banyak sekali perubahan dan pengembangan sekolah, terutama sarana prasarana sekolah dan prestasi-prestasi baik itu akademis maupun non-akademis. SMA Negeri 1 Tanjung Palas merupakan SMA rujukan pada tahun 2018, merupakan salah satu sekolah rujukan di Kabupaten Bulungan, di mana sekolah ini menjadi rujukan di SMA-SMA sekitar Kecamatan Tanjung Palas. Visi dari SMA Negeri 1 Tanjung Palas adalah berkarakter dan prestasi yang berbasis lingkungan. Dari visi itu kita tanamkan beberapa misi. Salah satunya adalah misi meningkatkan karakter anak peserta didik, warga sekolah, dan peningkatan prestasi-prestasi sekolah. Khusus untuk berbasis lingkungan, tahun ini SMA Negeri 1 Tanjung Palas akan mengikuti lomba adiwiyata tingkat provinsi. Semoga di tahun ini kita lebih berhasil dengan baik. Selamat untuk SMA Negeri 1 Tanjung Palas. Semoga kedepannya menjadi SMA unggulan yang terbaik di Kabupaten Bulungan dan Provinsi Kalimantan Utara pada umumnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila dilihat dari siswa dan siswinya yang telah memenuhi standar indikator akhlak mulia, setiap pagi siswa datang dengan tidak terlambat, bertemu dengan gurunya selalu memberikan salam, sapa, senyum, dan salam. Lalu kemudian sekolah ini juga menyediakan berbagai laboratorium. Salah satunya ada laboratorium komputer, di mana semua siswa menggunakannya dengan baik untuk mencari informasi di luar sekolah. Begitu juga dengan lab fisika, mereka dapat praktek sesuai dengan bidangnya. Bahkan yang membanggakan di sekolah ini ada ruang kesehatan sekolah. Sarana dan prasarana sekolah merupakan penunjang dalam pencapaian keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah. Untuk mewujudkan dan mengatur hal tersebut, pemerintah melalui PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 ayat 8 mengemukakan standar sarana dan prasarana sekolah adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat olahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium,
ruang BK, dan sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Ruang Kepala Sekolah. Ruang Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Palas merupakan bagian terdepan dari lingkungan sekolah. Letaknya sebelah kiri setelah memasuki gerbang sekolah. Ruang Kepala Sekolah ini berada di sayap kiri bangunan dengan ukuran luas 28,8 meter persegi, memiliki kamar mandi sendiri. Ruang Kepala Sekolah terbagi menjadi dua bagian yang dipisahkan dengan dinding pembatas. Pada bagian depan adalah ruang tamu dengan satu set kursi tamu, dan pada dinding terpajang foto-foto kepala sekolah yang pernah menjabat di SMA Negeri 1 Tanjung Palas. Ruang kedua merupakan ruang kepala sekolah yang terdapat meja biro dan satu unit komputer PC, beserta printer yang menjadi tempat utama kepala sekolah dalam mengelola sekolah. Ruang wakil kepala sekolah ini tergabung dalam satu ruangan dengan dewan guru. Ruang wakil kepala sekolah ini berada di sudut sebelah kiri dari ruangan guru. Ruang wakil kepala sekolah dilengkapi dengan 4 pasang meja kursi, 2 komputer PC yang terletak di meja wakil kurikulum dan wakil sapras, dan 2 lemari arsip. Tata usaha adalah suatu bagian dari sekolah yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan belajar mengajar, dan keberadaan ketata-usahaan sangat berperan penting untuk kelancaran kegiatan dan perkembangan dalam mengefektifkan kinerja dari tata usaha itu sendiri. Ruang TU ini letaknya bersebelahan dengan ruang kepala sekolah. Ruangan TU ini berada di samping kiri dari ruangan kepala sekolah yang merupakan bangunan pertama saat memasuki pintu utama. Ruang TU dilengkapi dengan 5 unit komputer PC dan 7 unit meja dan kursi. Ruang guru. Ruang guru ini merupakan ruangan yang pasti ada di semua sekolah. Letaknya di sisi kanan bangunan saat memasuki pintu utama SMA Negeri 1 Tanjung Palas. Ruang guru tempatnya para guru beristirahat atau mengerjakan tugas sebagai seorang guru. Ruang guru dilengkapi 32 meja dan kursi sesuai dengan jumlah guru SMA Negeri 1 Tanjung Palas, dan 2 unit komputer PC, dan terdapat lemari arsip berfungsi menyimpan dokumen penting tentang anak didik. Selain tempat untuk peristirahatan para guru ketika selesai mengajar, juga sebagai tempat berkumpulnya para guru ketika mengadakan rapat. Meja piket. Meja piket di bagian depan sisi kiri pintu masuk ke ruang guru, yang terdapat meja kursi panjang untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar di sekolah, yang dijalankan oleh seorang guru sebagai tugas guru piket yang menyesuaikan kebutuhan sekolah. Keberadaan guru piket sangat penting di sekolah untuk menjaga keamanan sekolah di SMA Negeri 1 Tanjung Palas, melayani peserta didik yang membutuhkan bantuan. Bukan hanya itu, juga untuk membantu tamu yang datang dengan kepentingan sekolah. Lab komputer. Lab komputer di SMA Negeri 1 Tanjung Palas berukuran 15x8 meter persegi dan dapat menampung 80 siswa. Ruangan lab komputer terdiri dari 2 ruangan, yaitu ruang proktor dan ruang peserta ujian. Lab komputer berfungsi sebagai ruang UNBK, USBN, dan ujian semester. Ruang lab komputer ini dilengkapi dengan jaringan internet. Perpustakaan. Perpustakaan sekolah berhubungan erat dengan pendidikan karena perpustakaan merupakan salah satu sarana untuk menunjang kegiatan pendidikan dalam pencapaian visi dan misi sekolah. Perpustakaan sekolah merupakan sumber informasi dan ilmu pengetahuan yang selalu berkembang seiring perkembangan zaman. Di perpustakaan SMA Negeri 1 Tanjung Palas terdapat sekitar 11.185 buku, baik buku fiksi maupun non-fiksi. Buku-buku penunjang pelajaran sudah mengarah pada kurikulum 2013. Ruang perpustakaan terbagi menjadi 2 bagian. Ruang utama untuk ruang baca peserta didik dan ruang kedua untuk kepala perpustakaan. Ruang perpustakaan ini letaknya di belakang ruang guru pada sisi kanan bangunan. Ruang komite sekolah. Komite sekolah adalah lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pada tingkat satuan pendidikan.
Komite sekolah merupakan pendukung sekolah sehingga sekolah menyediakan ruangan komite yang terletak di bangunan sayap sebelah kiri antara ruang kelas 10 IPS 3 dengan ruang lab fisika dengan fasilitas satu set meja kursi tamu yang biasa digunakan oleh pengurus inti komite rapat dinas. OSIS. OSIS atau Organisasi Siswa Intrasekolah merupakan satu-satunya wadah organisasi kesiswaan yang berada di lingkungan sekolah. Setiap sekolah wajib membentuk OSIS untuk membantu tercapainya program sekolah yang telah dirancang. Ruang OSIS di SMA Negeri 1 Tanjung Palas beranggotakan 21 orang yang dilengkapi dengan 1 meja dan 2 kursi. Ruang OSIS terletak di bagian tengah-tengah bangunan yang dihimpit dengan bangunan kelas lain, sayap kanan dan kiri. Ruang BK. SMA Negeri 1 Tanjung Palas yang memiliki 2 orang guru BK. Guru BK atau yang sering disebut dengan guru bimbingan konseling merupakan salah satu bagian penting untuk menangani berbagai macam kasus yang terjadi di lingkungan sekolah, baik dalam kasus positif maupun negatif. Ruang BK di SMA Negeri 1 Tanjung Palas dilengkapi 1 set meja kursi tamu, 1 unit komputer PC, juga lemari yang dapat digunakan untuk menyimpan arsip. Ruang olahraga. Ruang olahraga merupakan daya pendukung untuk menyimpan peralatan olahraga yang dipergunakan oleh peserta didik pada saat proses pembelajaran penjas orkes. Letak ruang olahraga ini bersebelahan dengan ruang BK, tepatnya berada di tengah-tengah lokasi SMA Negeri. Ruang agama Kristen dan Katolik. Siswa dan siswi SMA Negeri 1 Tanjung Palas menganut 3 kepercayaan, yaitu agama Islam, Kristen, Protestan, dan Katolik. Sehingga dalam proses pembelajaran membutuhkan ruangan yang berbeda. Khusus untuk siswa-siswi Kristen, Protestan, dan Katolik, memiliki ruangan tersendiri yang letaknya di sayap kiri ujung bangunan. Ruang agama ini dilengkapi dengan meja kursi belajar, papan tulis sama hal dengan ruang kelas pada umumnya. Ruang ICT. Ruang ICT digunakan untuk beribadah bagi siswa-siswi yang menganut kepercayaan Kristen, Protestan, dan Katolik. Ruang ICT ini terletak di sayap kiri bangunan pojok kiri berdampingan dengan lab IPA. Kegiatan ibadah ini rutin dilakukan pada saat istirahat kedua atau pukul 12:30 hingga jam 13.00 waktu Indonesia Tengah. Lab IPA. Laboratorium IPA di sekolah merupakan salah satu wahana belajar bagi siswa. Fungsi laboratorium ini sebagai wadah untuk melakukan praktik atau penerapan atas teori, penelitian, dan pengembangan keilmuan IPA. Ruang laboratorium IPA digunakan mata pelajaran biologi dan fisika yang dapat menampung 32 siswa dan digunakan untuk praktikum biologi dan fisika. Lab IPA memiliki luas dengan berukuran 48,8 meter persegi yang terletak di sayap kiri bangunan. Taman. Siapa saja yang berkunjung ke SMA Negeri 1 Tanjung Palas saat memasuki gerbang sekolah akan disajikan pemandangan yang nampak indah. Taman ini terletak di samping kanan dan kiri pintu utama SMA Negeri 1 Tanjung Palas, yang didesain dengan apik, terdapat air terjun, dan dikelilingi dengan bunga-bunga juga. Terdapat tempat duduk dan meja yang biasanya pada saat istirahat digunakan oleh anak-anak belajar. WC Guru. WC Guru terletak di dalam ruang guru, tepatnya di samping ruang wakil kepala sekolah dengan jumlah 2 toilet, 1 untuk guru putra dan 1 untuk guru putri. Masing-masing memiliki luas 4,8 meter persegi yang mampu menampung 50 guru dan pegawai di SMA Negeri 1 Tanjung Palas. WC Pria dan Wanita. SMA Negeri 1 Tanjung Palas memiliki peserta didik sebanyak 416 siswa. Dengan jumlah siswa yang mencapai 416 siswa, toilet siswa SMA Negeri 1 Tanjung Palas berjumlah 10 toilet. Toilet untuk pria dan wanita yang terletak di sayap kanan bangunan dengan 2 toilet wanita dan 3 toilet pria. Sementara yang terletak pada sayap kiri bangunan terdapat 5 toilet wanita. Toilet wanita ini dilengkapi dengan lukisan pemandangan yang menimbulkan kesan bersih, sejuk, dan elegan. Lab Kimia. Selain lab biologi dan fisika, SMA Negeri 1 Tanjung Palas memiliki lab kimia yang ruangannya terpisah. Bangunan ini terletak di bagian belakang lokasi SMA Negeri 1 Tanjung Palas yang berdampingan dengan ruang UKS. Bangunan ini terbagi menjadi 2 ruangan.
Ruang UKS. Ruang UKS sangat diperlukan pada setiap sekolah, dikarenakan fungsi UKS bukan hanya untuk merawat siswa-siswi yang sedang sakit di sekolah, namun juga berfungsi membentuk perilaku hidup sehat dan menjaga kesehatan lingkungan sekitar sekolah. Ruang UKS ini letaknya di belakang lokasi SMA Negeri 1 Tanjung Palas. Ruang UKS yang digunakan saat ini merupakan sebuah bangunan baru. Ruang kesenian. Ruang kesenian terletak di bangunan sayap kiri, diapit oleh ruang lab komputer dengan kelas 11 MIPA 2. Ruang kesenian ini berukuran 3x4 meter persegi. Ruangan ini digunakan untuk meletakkan alat marching band dan hasil karya seni siswa-siswi SMA Negeri 1 Kantin sekolah. Kantin sekolah dibangun terpisah dengan bangunan yang lain. Terletak di bagian belakang lokasi SMA Negeri 1 Tanjung Palas sejajar dengan perumahan guru. Kantin sekolah terbagi menjadi 6 ruang dengan pengelola masing-masing. Kantin sekolah dapat menampung semua siswa-siswi SMA Negeri 1 Tanjung Palas dan juga guru. Di kantin sekolah menyediakan berbagai makanan seperti soto, nasi kuning, bakso, gorengan, dan masih banyak lagi yang mampu menghilangkan rasa lapar. Selain itu juga menyediakan minuman dingin dengan harga yang terjangkau dengan kantong siswa. Setiap hari, kantin sekolah dipadati oleh warga sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Palas saat istirahat pertama maupun kedua. Post security. Saat pertama kali memasuki gerbang SMA Negeri 1 Tanjung Palas, bangunan yang pertama kali dilewati adalah pos security yang letaknya di bagian kanan yang berdampingan dengan koperasi sekolah. Pos security tidak begitu luas dengan ukuran 3x4 meter persegi, namun mampu untuk dijadikan tempat peristirahatan security setelah keliling lingkungan sekolah untuk memastikan kondisi sekolah aman dan memantau keadaan sekolah. Koperasi. Kemudian, ruang bagian belakang pos security merupakan koperasi dengan pintu terletak di bagian samping bangunan. Koperasi sekolah dapat dijadikan suatu wadah bagi warga sekolah untuk merasakan manfaatnya. Banyak barang yang disediakan oleh koperasi sekolah, seperti menjual alat-alat tulis, makanan kecil, sembako, bahkan menyediakan mesin fotokopi. Selain itu, koperasi sekolah juga menjual atribut sekolah. Musola. Musola adalah tempat atau rumah untuk sholat dan mengaji. Musola SMA Negeri 1 Tanjung Palas merupakan tempat beribadah bagi semua warga sekolah yang beragama Islam. Musola ini selain digunakan untuk keperluan ibadah, juga digunakan untuk berkumpulnya ekstrakurikuler rohis dan kegiatan-kegiatan hari besar umat Islam. Kondisi musola ini cukup baik, fasilitas lengkap dan memadai dan cukup untuk menampung warga sekolah saat ibadah berlangsung. Parkiran. Tempat parkir sekolah adalah salah satu tempat yang penting bagi setiap warga sekolah, terutama bagi siswa, guru, dan pegawai sekolah yang membawa kendaraan. SMA Negeri 1 Tanjung Palas memiliki 2 tempat parkir, yaitu untuk parkir siswa dan untuk parkir guru dan pegawai sekolah. Saat memasuki gerbang sekolah, parkiran siswa terletak di sudut kiri halaman depan sekolah, yang dapat menampung 100 kendaraan siswa, sementara parkiran untuk guru dan pegawai sekolah letaknya berlawanan arah, berada di samping kanan bagian depan halaman. Lapangan olahraga. Lapangan olahraga merupakan halaman sekolah yang luasnya 900 meter persegi, yang berada di tengah-tengah bangunan sekolah. Lapangan olahraga ini terbagi dari 1 lapangan sepak bola mini, 1 lapangan voli, dan 1 lapangan basket. Letak lapangan olahraga ini sangat strategis. Selain itu, lapangan ini digunakan untuk upacara bendera merah putih setiap hari Senin. Lapangan olahraga SMA Negeri 1 Tanjung Palas terlihat sangat asri, bersih, dan indah, dikarenakan dikelilingi oleh taman-taman bunga dan taman hijau yang setiap hari dibersihkan oleh siswa-siswi. Lahan budidaya. SMA Negeri 1 Tanjung Palas memiliki lahan budidaya untuk mengembangkan tanaman-tanaman yang berkaitan dengan mata pelajaran prakarya. Mengingat tanaman merupakan salah satu hal yang harus ada dalam keseimbangan ekosistem, tanaman juga merupakan hal yang harus ada dalam lingkungan sekolah. Dengan adanya lahan budidaya ini,
akan menghasilkan sekolah yang hijau dan rindang. Lahan budidaya ini digunakan pada saat jam pelajaran prakarya untuk menanam bibit-bibit tanaman sebelum tanaman itu dibudidayakan di lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri 1 Tanjung Palas berkarakter dan berprestasi. Tepat pada tanggal 29 Januari 2019, SMA Negeri 1 Tanjung Palas genap berusia 22 tahun. Sesuai dengan visi SMA Negeri 1 Tanjung Palas, yaitu berkarakter dan berprestasi yang berbasis lingkungan, SMA Negeri 1 Tanjung Palas mampu menciptakan siswa-siswi yang berkarakter dan berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Untuk itu, saya mewakili siswa-siswi SMA Negeri 1 Tanjung Palas berharap agar SMA Negeri 1 Tanjung Palas tidak hanya menciptakan siswa-siswi yang berkarakter dan berprestasi, tetapi juga menciptakan siswa-siswi yang berakhlak mulia. Selain itu, harapan lain untuk SMA ini adalah agar dapat memberikan sarana dan prasarana serta fasilitas yang memadai agar dapat bersaing dengan sekolah lain. Sekian dari saya untuk mewakili siswa-siswi SMA Negeri 1 Tanjung Palas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Tata Usaha SMA Negeri 1 Tanjung Palas mengucapkan terima kasih sebelumnya. Harapan saya untuk SMA Negeri 1 Tanjung Palas ini agar lebih baik lagi dari tahun sebelum-sebelumnya, dan juga sekolah ini harus dipercaya sama masyarakat